Wa kana Ibrahim bin Adham rahimahullahu ta'ala yaqulu marartu ala hajarin fara'aitu maktuban alaihi anta bima ta'lam la ta'mal pakai patatlu ziyadatal ilmu. Si Ibrahim bin Adham suatu ketika pernah dia ngelewatin, di situ ada batu besar, ada batu. Jadi kalau bocah itu kan gilok itu batu ya, gilok tulisin apa aja namanya lah, gambar lopek lah ditulis gitu. Yang bocah. Ibrahim bin Adham paro'ah itu maktuban alaihi, begitu dilewat ya, ada batu, di situ ada tulisan di batu itu. Apa tulisannya? Tulisan di batu itu, ente belajar tentang ilmu tapi ente kagak amalin, kata dia. Di tulisan batu kan, mengapa ente makin pengen bertambahnya ilmu? Ada tulisan gitu. Itu menjadi sebuah pemikiran akhirnya ya buat Syekh Ibrahim gitu. Bener juga iya gitu dia ya. Terus selalu minta nambah ilmu ini tapi yang ada tidak aku amal, ini kan untuk beliau ya, untuk kita supaya kita juga mengamalkan ilmu ya, walaupun sedikit. Yang maksudkan mengamalkan ilmu itu adalah ya, kita menunaikan perintahnya ya, dan menjauhi larangan itu yang mengamalkan ilmu namanya. Karena ilmu udah banyak banget yang kita amalin semua, agak kebeledak. Kita ya keburu tuh. Jadi tadi ilmu yang terbaik adalah berusaha belajar untuk membersihkan hati dari unsur-unsur ya, unsur yang kecil itu yang harus dibenahi. Kemarin ilmu mah pelajarin aja terus biar banyak. Waktu-waktu ilmu itu ada gunanya, ada manfaatnya. Waktu-waktu sudah kita pelajari ya, waktu-waktu ada manfaatnya. Bukan berarti kita walaupun ilmu yang belum kita pelajari, ya bukan berarti udah nggak boleh, bukan. Terus tulisan di batu menjadi pelajaran buat dia ya, untuk terus belajar dan mengamalkan ilmu yang sudah dia ketahui. Kalau Syekh Ibnu Hajar ya, Syekh Ibnu Hajar juga melalui batu juga belajarnya. Ketika dalam sebuah hikayat sekian puluh tahun beliau belajar di pesantren ngaji tapi belum bisa apa-apa. Syekh Ibnu Hajar, ibunya, orang tuanya tuh udah lama banget udah bocah pesantren ini dari kecil. Kita udah pulang datang dah, ya, kawin kita. Diizinkan oleh syekhnya, oleh gurunya, kamu boleh pulang, silakan. Tapi kamu melintasnya jalan kampung ya, jalan hutan ya, pulang.
jangan jalan kaki kamu, jangan naik kendaraan. Begini gitu. Begitu dia pulang kampung melalui hutan, di situ ada sebuah air yang jatuh agak lambat, yang menetes ke air, pas jatuh di batu. Dia perhatikan, dia lihat ternyata batu itu bolong, ya, bekas tetesan air, kena tetesan air terus lama kelamaan batu itu bolong. Melihat kenyataan itu, balik lagi dia, nggak jadi pulang, ya, dia kembali ke pesantren. Batu aja, ya, yang sekian lama kena tetesan air jadi bolong. Bagaimana dengan kecerdasan gua ini? Begitu, ya, balik ke pesantren. Tadi ibunya ditanya, Syekh, anak kamu ini sudah sekian lama, puluhan tahun kok belum putus juga tentang ilmu. Ya. Nah, sekarang disebutnya gobel banget ibu dah. Diajar sekian kali kagak ngasih tidak bisa. Ada enggak sesuatu makanan yang masuk, yang engkau kasih makan kepada anak kamu itu yang haram? Ibunya tanya. Dia pikir, dia renungkan, enggak ada. Ya, semua halal yang saya berikan makannya itu. Dari suami saya halal semua. Cuma ada satu yang saya ingat. Ketika saya masuk ke rumah paman saya, tuh, di situ ada makanan, saya makan tanpa izinnya, dan dalam keadaan mengandung putra saya itu. Ya. Wah, itu penyebabnya, membuat anak kamu itu tidak utuh, tidak terbuka tentang ilmu. Minta halalkan sana, itu ya, minta dihalalkan, minta maaf, minta dihalalkan. Dia ceritakan itu. Begitu nyampe, dia ceritakan, ya, sekian puluh tahun yang lalu saya pernah, ya, masuk ngambil sebuah makanan, saya makan dan mengandung anak saya pada saat itu. Saya mohon dihalalin, mohon dimaafin. Wah, apa itu mah, ya, apa. Itu seiring dengan pada saat itu, ya, Syekh Ibnu Hajar melihat sebuah batu yang kena tetesan air, ya, tetesan air itu bolong, dan dia balik lagi pesantren. Begitu dimaafin, ketika itu juga Syekh Ibnu Hajar putus tentang ilmu. Betul. Ya. Sebelumnya atur doang. Kalau sedang dijaga oleh Allah tuh, ya, sedang dijaga, dipelihara oleh Allah. Banyak orang, ya, yang anak-anaknya dikasih makan dari makanan-makanan dengan caranya yang haram, tapi mereka pada pinter, gitu ya. Mereka pada pinter, pada jadi ini, dari itu, ya. Berapa banyak. Cuma keberkahannya yang beda, ya, keberkahan yang beda. Pinter sih, banyak ilmunya, tapi keberkahannya yang kurang. Ilmu ajar juga pelajaran dari Ibrahim bin Adham. Dalam Suwaikayat juga, Imam Syafi'i, bapaknya Imam Syafi'i. Ketika Imam Syafi'i itu masih bayi, Imam Syafi'i pernah disusui oleh bibiknya, ya, nenek atau bibinya, ditenenin tuh. Nah, mungkin emaknya itu nggak keluar air susu atau bagaimana, ya, pada saat itu udah gendong, itu bocah masih bayi, ya, disusuin.
Lalu anak-anak merengek biasanya. Bapaknya Imam Syafi'i mengetahui hal itu ya mohon maaf, anak yang diambil tuh bayinya, kakinya diangkat ke atas, kepalanya dikebawain, dientrok supaya air susu tadi kok keluar ke susu blok keluar. Kenapa begitu? Ya, ditanya sama orang lain, saya khawatir kalau ya disaripati susunya bibir saya terdapat sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Ya, sampai dientrok. Situasi gitu, baik keluar lagi. Sangat kehati-hatiannya tuh. Dalam keadaan itulah ya Imam Syafi'i menjadi mujtahid besar, ya. Salah satu dari orang yang paling hebat di antara mazhabul hadis. Hati-hatiannya. Boleh, padahal kan disebutkan sama bibinya. Ya. Dan nanti di masalah roboh, ya, masalah menyusui. SGM. Hati-hati. Dari bibinya, tapi kehati-hatian orang tuanya tuh, ya, kehati-hatian orang tuanya tuh, khawatir gitu, bukan berprasangka, tapi dia khawatir. Kayak gimana Syafi'i dalam usia 6 tahun sudah hafal Al-Quran 30 juz. 6 tahun hafal Al-Quran 30 juz. Kayak apa itu hidupnya? Wa kana Yusuf bin Asbab rahimahullah ta'ala yaqulu Allah ta'ala telah mewahyukan Allah ta'ala ila nabiyyin minal anbiya'i alaihi salatu wassalam Yusuf bin Asbab bahwa Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan wahyu kepada salah satu nabi antara para nabi-nabi. Qul, katakanlah olehmu wahai Nabi li qaumika kepada kaum kamu ayyahku ya a'malahum anil khalqi, agar menyamarkan, menyembunyikan a'malahum, amal-amal perbuatan mereka itu anil khalqi, dari makhluk. Wa ana, dan adapun aku ajharuha lahum, yang akan menjohirkan amal mereka itu, amal itu lahum buat mereka. Sembunyikan amal makhluk, aku yang akan menjohirkan amalnya, amal buat mereka, lahum buat mereka itu, pada makhluk tadi. Nanti orang yang tahu, nanti dikasih tahu oleh Allah. Kamu nggak perlu ngasih tahu sama orang tentang amal kebaikan kamu, ya. Nanti aku yang ngasih tahu kepada mereka. Allah bilang begitu, tentang amal kebaikan kamu itu. Ya, seperti para tabi'in, ya, para ulama-ulama salaf soleh itu. Setelah ketiadaan mereka, kita baru tahu tentang amal-amal baik mereka. Itu, ya. Karena tadinya mereka sembunyikan, tapi pada akhirnya mereka dijohirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang nggak ada yang tahu. Banyak sholatnya, jidatnya nggak hitam, kagak. Padahal sholatnya banyak, sholatnya banyak, otomatis sujudnya banyak, tapi jidatnya nggak hitam. Ini sholatnya dikit, sujudnya sedikit, ya, jidatnya hitam, dia tunjukkan kepada orang
pada makhluk supaya makhluk pada tahu. Enggak dijohirkan mau nantinya gitu ya, tentang amal kebaikan mereka. Makanya kita bagi kita ya, yang sujudnya banyak, yang sujudnya lama, bukan menekankan posisi beban itu di jidat, di kepala, bukan ya. Makanya ada tangan, kecuali dia nggak punya kedua tangan ya, bebannya berarti di bagian kepala, di jidat ya. Ini tahankan pas ya, posisi kedua telapak tangan itu pas ya. Ini yang menahan beban itu ya. Walaupun sujudnya lama, insya Allah ya nggak menjadi hitam, walaupun ada asar yang kecil ya, ada bekas tapi nggak menjadi hitam. Di samping itu tempat sujudnya itu lembut ya, jangan yang kasar. Sujud kita ada yang buat kita sujud supaya nggak menimbulkan itu bekas ya. Yang dimasukkan min asari sujud bukan jidat hitam, bukan ya. Min asari sujud itu adalah ya tapak tilas sujud ya, haibahnya dari sujud, cahaya dari sujud dia yang akan memancar, sujud dia kepada Allah ya. Asari sujud penghambaan dirinya kepada Allah, cahaya itu yang akan memancar. Kapan? Baik di dunia kan nanti ya, di hari kiamat itu yang memancar dari wajahnya. Kayak gimana? Bentuk sebentar lagi kan memasuki malam 20, 21 sampai akhir, sampai malam Id. Terbanyak sholat, terbanyak sujudnya, terbanyak menghadap kepada Allah. Dimana saja silakan. Kalau kita sembunyikan, nanti Allah yang menjabarkan. Allah yang ngasih tahu kepada orang-orang. Padahal kita nggak bermaksud begitu, tapi orang-orang, makhluk-makhluk dikasih tahu oleh Allah, dikasih tahu oleh Allah. Nanti sampai malam apa nih? Tanggal berapa? Orang-orang ibadah pada di goa, pada di tepi, di lereng gunung, di tepi hutan, ya mereka beribadah itu. Lama di situ. Nanti Allah yang akan mensyukurkannya. Allah mensyukurkannya kepada makhluk-makhluknya. Kita mengerti begitu ya, yang penting tadi itu kita berharap ya, syarat dan rukunnya terpenuhi ya, dalam ibadah ya, sholat ataupun yang lainnya, walaupun terang-terangan ataupun secara rahasia kita ibadah, yang penting hati kita itu tawaduknya kepada Allah. Itu aja ya, tawaduk kepada Allah. Silakan aja kita mah yang mau sholat di mana kek, mau berapa banyak, di pinggir jalan sholat ya,
nggak apa-apa, yang penting tawaduknya kepada Allah. Kalau udah bisa ya, kira-kira wallahu ta'ala